Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga bisa mengikuti KBM lagi seperti biasa. Oke, langsung aja kita akan lanjut ke materi kita. Kemarin hari Jumat kan kalian sudah sempat latihan soal ya dari quizzes. Sekarang kita bahas sama-sama. Yuk, langsung nomor 1. Pada kubus ABCD FGH di atas panjang rusuknya 6 cm, maka jarak titik B ke bidang EFGH adalah titik B ke bidang EFGH. Nah, ini saya ambil salah satu coret-coretan temennya ya di quiz caranya. Rusuknya 6, titik B di sini di nomor 7, titik B adanya di sini ya, betul. Titik B ke bidang EFGH. Nah, si titik B ini yang ditanya ke FGH yang ada di atasnya ya. Kelihatan ya di sini EFGH ada di atasnya. Maka berarti kita harus proyeksikan B tegak lurus terhadap bidang EFGH. Kalau dia dibilang tegak lurus proyeksinya ke atas, berarti kan langsung ke F bisa ya. Kita bisa sebut BF itu seperti B aksen gitu. Jadi jaraknya itu sama dengan ruasnya, yaitu 6 cm. Alhamdulillah ini pun udah banyak yang betul, 78%-nya. Terus kita lanjut ke nomor 2. Pada kubus ABCD FGH di atas panjang rusuknya 12 cm, maka jarak titik G ke BDE. Titik G ke BDE. Nah, di nomor 2 ya, di soal temen ini kita lihat titik G ke BDE. Jadi dari G letaknya di ujung sini, BDE ada di sini ya. BDE ternyata adalah sebuah segitiga ya kalau digabung. Sehingga kita bisa cari G ke BDE dengan cara apa? Dengan cara kita lihat dulu BDE itu segitiga apa. B ke D itu diagonal bidang, D ke E diagonal bidang, B ke E juga diagonal bidang, sehingga BDE itu adalah segitiga sama sisi, betul. Ini udah saya gambar di sini. Tadi yang tanya jarak titik G ke bidang BDE. Kita gambar dulu bidang BDE-nya. Ini gambarnya agak kurang jelas karena kan di sini dia bentuknya itu adalah miring ke depan sini ya. Jadi segitiganya tuh ngarahnya ke belakang bukan ke depan. Jadi gambarnya itu kurang jelas. Kalau kita sama-sama perhatiin B ke D itu kan diagonal sisi, B ke E juga diagonal sisi depan, D ke E juga diagonal sisi depan, sehingga dia pasti adalah segitiga sama sisi ya, kayak gitu. Kalau misalkan segitiga sama sisi, maka kita akan mencari jarak G ke segitiga sama sisinya itu dengan cara misalkan nih E, ini bawahnya tadi D dan B. Kalau sama sisi kan kalau dari titik segitiga ke tegak lurus ke depannya itu pasti kan membagi dua bagian sama besar ya, kayak gitu. Itu kalau segitiga. Jadi ini kalau misalkan tegak lurusin, ini pasti membagi dua, ini tegak lurusin pasti juga membagi dua, ini tegak lurusin juga pasti membagi dua. Sehingga di sini yang kita maksud apa? Kita mencari si nilai tengah-tengah dari segitiga tersebut. Tengah-tengahnya kan berarti kurang lebih ada di sini ya. Kita anggap si tengah-tengah segitiga itu ada di sini ya. Tengah-tengahnya ini kita anggap si T. Nah, kalau misalkan kalian bisa bayangin, jadi si tengah-tengah segitiga tengah-tengahnya ini kan segitiga sama sisi nih. Jadi dia menutup semua sisi dari si kubus itu, jadi ketutup semua, ngerti nggak? Misalkan kalian punya sebuah kardus nih, terus ditutup sama sebuah segitiga sama sisi, berarti kan semua sisi yang ada di kubus tersebut itu kan ketutup gitu, berarti nutupnya itu rapet gitu. Nah, sehingga jarak dari G ke titik P ini kita bisa menggunakan konsep yang jarak titik pada titik yang sebidang kayak gitu. Sebidangnya di mana? Sebidangnya kita pakai minta bantuan bidang EGAC itu ya. Ini kalau digambar jadi ini G, ini C, ini A, ini E. Nah, terus ini kan A ke G itu adalah diagonal ruang ya.
terus ke tengah-tengahnya AC. Nah ini dia, ini kan pasti tegak lurus kan ya. Nah ini dia si tegak lurus ini nih, kalau misalkan saya gambar dia A ke G, ini pasti ngelewatin kayak gitu. Nah jadi ke tengah-tengahnya si AC ini pasti dia si titik T-nya itu tepat berada kena di situ kayak gitu. Jadi ini si titik T-nya. Ini usaha gambarnya kurang bagus, jadi kurang kelihatan titik tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi karena dia segitiga sama sisi, pasti si T itu berpotongannya tepat ke tengah-tengahnya si AC kayak gitu. Sehingga jarak dari G ke T itu mewakili jarak dari G ke bidang EDB yang ditanya. Sehingga G ke T, ingat ini kalau yang kecil satu bagian, yang panjang dua bagian, berarti 2/3 dari diagonal ruang. 2/3 dari diagonal ruang berarti 2/3 dikali, tadi kan rusuknya 12 ya, berarti 12 akar 3. Coret-coret bagi, berarti jawabannya 8 akar 3. Jadi caranya pakai cara ini aja ya, lebih gampang kayak gitu. Kita lanjut. Nomor 3, pada kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 4 cm, jarak garis BC ke EH. Nah ini kita pakai punya temannya aja. BC letaknya di mana? BC letaknya di sini ya. EH letaknya di atas ya. Udah, berarti jaraknya kita ambil satu titik yang mewakili BC yaitu B, titik yang mewakili EH itu yang E, tegak lurus mereka, berarti jawabannya adalah diagonal bidang atau 4 akar 2. Gampang ya, insyaallah. Terus yang nomor 4, pada kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 6 cm, jarak garis AB ke CF. Oke, yang ditanya adalah AB ke CF. AB ada di sini, CF tuh ada di atas ya, kayak gitu. Berarti kita bisa mencarinya dengan cara kita ambil satu titik perwakilan dari AB, mau A atau B, jelas-jelas pakai B ya, yang dekat ke CF. Terus habis itu kita buat si B ini tegak lurus sama CF gitu kan. Nah tegak lurusnya kemana? Apakah salah satu perwakilannya aja, misalkan ke titik C? Nggak boleh, tapi kenapa yang tadi boleh perwakilannya aja Ustazah? Karena mereka BC dan EH itu adalah garis yang sejajar, jadi posisi titik-titiknya mereka itu adalah sama aja. Kalau mau pakai BE atau CH itu sama aja. Sedangkan kalau ini namanya garis yang bersilangan, maka kita harus mengambil titik tengah-tengah dari salah satu garis tersebut. Kalau misalkan AB terus kita ambil yang B, kenapa kok ambilnya garis AB saja, kenapa ngambil CF? Karena kita ambil garis yang paling gampang kayak gitu ya, udah diketahui besarnya, paling jelas. Baru kita mencari jarak dari AB ke CF, kita ambil kemana? Ke tengah-tengahnya CF, karena dia tegak lurus kayak gitu ya. Kalau misalnya ke tengah-tengahnya CF, berarti kan sama aja dengan setengah dari diagonal bidang ya, berarti 6 akar 2 per 2 atau 3 akar 2 cm. Ustazah, kenapa harus ke tengah-tengahnya CF? Kenapa nggak B ke C aja Ustazah, misalkan gitu. Nah B ke C itu panjangnya berapa? 6 cm kan. Coba kalian bandingin ya, 6 cm sama 3 akar 2 cm, itu pasti lebih pendek jarak yang 3 akar 2 cm kan, karena akar 2 itu kan 1, sekian ya, 3 dikali 1, sekian kayak gitu. Jadi kita cari jarak yang terdekat antara si garis AB dengan garis CF kayak gitu. Semoga nyampe sini paham ya. Jadi kalau garis bersilangan dari salah satu garisnya itu ambil titik tengahnya, baru kita cari jarak dari titik yang mewakili satu garis dan ke titik tengah garis yang lain. Lanjut yang nomor 5, pada kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm, jarak CH ke BD. Oke, jarak CH ke BD. Dari sini CH ada di sini ya, tengah-tengah ya H-nya. Karena dia di gambarnya ini udah dikasih tahu. CH, astagfirullah. CH ke tengah-tengah. CH ke ujung ya, CH ke BD, ini BD. Nah gimana nih caranya nih, ini juga termasuk garis yang
bersilangan ya, kayak gitu. Jadi si BD diwakili oleh titik P dan si CH diwakili oleh titik Q. Kenapa dua-duanya menggunakan perwakilan titik? Karena dua-duanya itu bukan garis terusuk ya. Jadi kita harus mengambil titik tengah dari keduanya, kayak gitu biar adil. Ini gambarnya Q kelihatan nggak di tengah, padahal Q ini sebenarnya di tengah-tengah CH ya maksudnya ya. Nah berarti kita di sini mencari jarak dari P ke Q yang kita cari. Ini dia P ke Q, ya kan? Nah P itu di tengah-tengah BD ya, dan Q itu di tengah-tengah CH. Saya ulangi sekali lagi. Kalau misalkan agak bingung gambarnya, boleh kita lihat di sini. Udah saya siapin kubusnya. Jadi yang ditanyakan tadi jarak dari garis BD ke garis HC ya. Ke garis HC. Nah, kita ambil satu titik yang mewakili si BD. Misalkan kita ambil dia adalah titik P. Terus gimana cara nyari jarak dari P ke HC? HC itu kan ke bawahnya ya. Nah, kita pakai perwakilan juga titik tengah-tengahnya HC. Misalkan ambil dia titik Q ya. Tengah-tengahnya bolehlah di sini misalkan ini titik Q. Nah, kita menggunakan bantuan dari satu segitiga siku-siku kayak gitu. Siku-sikunya yang mana? Kita lihat teman-teman, ada salah satu temennya, ini tugas salah satu temennya juga. Dia menggunakan bantuan dari segitiga HCF kayak gitu. Jadi nanti mencari jarak dari P ke Q-nya itu menggunakan bantuan dari si garis proyeksi H ke C-nya kayak gitu, sehingga nanti kita bisa mencari jarak dari P ke Q. Kita langsung gambar aja ya. Jadi kita minta bantuan ke titik tengah-tengahnya si HF ya, HCF tadi kan. Oke, warna kuning aja. Ini dia HFC gitu ya. Kita ke titik tengah-tengahnya ini nih. Nah, ini titik tengahnya kita bilang si M ya. Kayak gitu. Terus kita pakai segitiganya M ke P. Kenapa sih harus pakai bantuan orang lain gitu? Karena kita biar bisa nemu si tegak lurus ya, segitiga yang tegak lurusnya, biar gampang cara ngitungnya gitu. Nih anggap aja lurus ya, kayak gitu. Terus ini P ke C. Nah ini pasti tegak lurus kayak gitu. Jadi tegak lurusnya itu ada di P. Nah kita nyari jarak si P itu ke Q-nya kayak gitu gambarannya. Kita pakai lanjut ke gambar yang ini aja, sehingga di sini kita cari dulu jarak C ke M-nya. M tadi tengah-tengahnya HF ya, kayak gitu. Menggunakan Pitagoras, berarti C ke M itu bisa cari pakai segitiga CGM, boleh ya, itu pasti siku-siku di G. Berarti C ke M itu tadi rusuknya 6 kuadrat 36, betul ya, ditambah dengan setengah bidang ya, itu 3 akar 2 kuadrat itu berarti 18, betul. Akar 54 sama dengan 3 akar 6. Kalau P ke C nya itu setengah dari diagonal bidang, langsung 3 akar 2. Sedangkan P ke M nya itu adalah sebuah rusuk ya, berarti 6 cm sesuai sama yang diketahui soal. Udah, kita cari luas segitiga ya, pakai konsep luas segitiga. Luas segitiga yang pertama itu si P ke M sebagai tingginya, luas segitiga yang kedua itu PQ sebagai tingginya. Terus segitiga yang pertama kalau tingginya PM berarti alasnya PC. Segitiga kedua kalau tingginya PQ maka alasnya adalah CM. Kalau yang bingung Q tadi apa? Q itu adalah garis perwakilannya si CH kayak gitu. Kok di sini kayaknya gambarnya si Q itu nggak nempel sama CH deh Ustazah gitu. Sebenarnya ini si Q ini harusnya nempel sama si CH ya. Gambarnya aja emang kayaknya kalau kita nggak pakai penggaris bener-bener sentinya itu pas, akan nempel nantinya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah terus P ke C nya 3 akar 2 ya, tadi udah nyari. PM nya 6, CM nya 3 akar 6 udah nyari juga, dikali PQ, dihitung dapat 6 akar 2 per akar 6. Dari mana? Ini kan 3 nya boleh dicoret ya, tinggal 6 akar 2 dibagi 3 akar 6
Berarti di sini kita bisa bagi akar 2 bagi akar 6, kan akar 2 coret, berarti bawahnya tinggal akar 3 ya. Berarti akar 3 kali akar 3 jawabannya 2 akar 3 cm. Betul ya. Lanjut yang nomor 6. Jarak bidang ACH dan EGB. ACH dan EGB ini dia. Nah, jadi untuk jarak ACH ke EGB ini yang udah pernah saya jelasin di video. ACH itu kan suatu segitiga sama sisi ya, yang berada di belakang arahnya. Kalau EGB di depan. Nah, jarak dari keduanya mereka itu adalah menggunakan perwakilan dari titik tengah masing-masing segitiga. Titik tengah dan masing-masing segitiga itu pasti melewati diagonal ruang kan, karena mereka itu menutupi tepat kayak gitu, saling menutupi tepat sama setiap sudut dari kubus tersebut kayak gitu, sehingga untuk ACH itu bisa diwakili oleh titiknya di sini ya, kayak gitu. H ke Q ini dimisalin, kalau misalkan ini Q ya, tengah-tengah AC kayak gitu. Ini misalkan tengah-tengah ininya adalah Q gitu. Terus yang atas ini adalah H ke F ya, H ke F nya itu adalah P kayak gitu. Kita tengah-tengahnya EG juga sama, jadi dia pakai segitiga DBHF ya, betul. Kalau mau pakai ACGE juga boleh. Udah deh, jaraknya berarti antara dari yang Q sama yang ini ya. Jadi kan masing-masing segitiga diwakili oleh satu titik di sini sama satu titik di sini, sehingga jaraknya adalah sepertiga dari diagonal ruang kayak gitu. Jadi kalau ketemu dua buah segitiga sama sisi di ujung dan ujung, pasti jaraknya itu tinggal sepertiga dari diagonal ruang gitu aja ya. Cara cepatnya bisa dihafal. Terus nomor 7. Di nomor 7 itu diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang sisi satu satuan. Tentukan jarak ABCD dengan EFGH. Wah, kalau ini kayaknya soal paling gampang ya, ya enggak? Karena kan ABCD itu ada di bawah ya. Ini FGH ada di atas, maka jaraknya langsung aja rusuknya itu 1. Terus nomor 8. Pada kubus ABCDFGH, besar sudut antara garis EB dan CD. Garis EB dan CD. Nah, di sini EB letaknya itu dia adalah diagonal bidang, CD ada di belakang ya. Berarti dia nggak nempel kan sebenarnya garisnya. Berarti kita salah satunya harus ada yang kita proyeksikan. Di sini temannya memproyeksikan CD ke depannya itu ke AB, sehingga titik yang impit itu adalah titik B ya, EB A. Jadi B ya, di B. Udah kita gambar EBA. Nah, ini yang ditanya adalah besar sudutnya. Panjangnya itu nggak ada, berarti kita boleh asumsikan dia panjangnya adalah A kayak gitu ya. Karena ini kenapa A, ini rusuk, berarti ini diagonal bidang A akar 2. Kita cari sudut B nya menggunakan kalau misalkan pakai konsep temennya ini, dia pakai konsep segitiga sama kaki. Kalau sama kaki kan nih A ya. Terus ini siku-siku. Kalau siku-siku kan 90 derajat, berarti sisanya E dan B itu adalah 90 dibagi 2. Karena kan satu segitiga totalnya 180 dikurang sama sudut siku-sikunya 90. Berarti sisanya 90 kan dibagi 2 kayak gitu. Kalau yang nggak mau pakai cara itu, pakai demisin boleh. Berarti kalau demisin desa tan, langsung aja saja pakai yang desa, berarti kan tan ya. Tan B sama dengan depan per samping. Depan B itu adalah A, samping B itu adalah A juga. A bagi A sama dengan 1. Tan berapa yang nilainya 1? Tan 45 kayak gitu. Sama aja caranya. Lanjut nomor 9. Kubus ABCDFGH punya panjang rusuk 6. Sudut antara AB dan AD. AB dan AD. Nah, lihat. Ini AB diwakili oleh dan AD. Berarti yang berimpit di A ya. Dua-duanya itu berasal dari rusuk. AD rusuk, AB rusuk, berarti dia adalah segitiga siku-siku di A. Maka sudut A ya 90 derajat, karena kan di sini yang berimpit sudut A. Gampang ya. Gak usah bingung. Lanjut nomor 10. Sebuah balok ABCDFGH dengan panjang 12, 6 dan 4, sudut alfa
sudut yang terbentuk antara ruas garis FG dan CE. Ini dia ya, FG CE. Kita lihat dulu gambar dulu. FG ada di atas, sedangkan CE itu di bawah ya, diagonal ruang. Nah ini kan nggak berimpit ya, berarti kita buat dia berimpit dengan memproyeksikan FG-nya ke bawah aja, ke BC gitu ya. Sehingga garis impit, sudut impitnya itu di C gitu. Kita bikin segitiganya yaitu CBE. CBE betul ya. Ini gambar satu lagi B-nya. Nah siku-sikunya adalah di B betul, karena dia usuk ya C ke B nya. C ke B itu panjangnya adalah di soal lebar 6. CB itu kan lebar ya, 6 betul. Terus kita bisa cari E ke B nya ya. E ke B nya menggunakan Pitagoras. Ini 12, A ke B panjangnya tingginya berapa? 4 ya. Berarti E ke B nya sama dengan akar 12 kuadrat 144 ditambah 16 ya. Berarti akar 160 ya. Akar 160 itu bisa diperkecil dibagi 4 berapa? 40 dibagi 8 bagi 16 10 ya. Berarti ini bisa 4 akar 10 ya. Ini 4 akar 10. Karena di sini yang tanya adalah nilai cos. Nilai cos itu kan samping per miring ya. BC sampingnya itu, ini kan sudutnya C, cos C. Sampingnya BC. Di pernya per EC. Kita bisa cari EC-nya menggunakan Pitagoras ini. 4 akar 10 kuadrat atau tadi akar 160 kuadrat, berarti kan 160 ditambah 36 ya kan, sama dengan akar 6 196 ya kan. Akar 196 itu 14 ya kalau nggak salah ya kan, 14 kalau nggak salah ya. Nah terus ya udah, berarti di sini kita langsung aja cos C sama dengan samping per miring, berarti 6 per 14 diperkecil jadi 3 per 7. Ternyata ini di optionnya nggak ada ya, harusnya jawabannya 3 per 7, 6 per 14 atau 3 per 7. Tapi di sini temennya nggak tahu kenapa saja jadi 1 per 6 akar 6. Harusnya jawabannya 3 per 7 aja, nggak apa-apa. Jadi di sini emang kayaknya sudah salah hitung. Kayak gitu, jawabannya yang benar 3 per 7 ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk kali ini. Kalau ada yang masih nggak paham silahkan ditanyakan ke Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti pertemuan berikutnya kita ulangan harian ya. Jangan lupa dipelajari.